Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah berada di ruang Zoom. Namanya sudah 34 peserta ya, apa tunggu sebentar lagi ya, 4 menit lagi ya, jam 10. Tunggu aja. Dari Palembang, ada dari Blitar, wah jauh ya ini. Dari Pekanbaru, dari Palangkaraya, wah mantap. Terima kasih udah bisa hadir di Epinet Lab Palembang ini. Dari mana lagi ini? Karangasem. Di sini sudah hadir konsultan kita dari BBLK Palembang, Bapak Kemas Ahmad Sukri, APT MPH. Terima kasih Bapak udah bisa hadir di sini sebagai tim ahli dan konsultan di BBLK Palembang. Baik, kita mulai aja ya acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya kita syukuri bersama. Sehingga kita bisa berkumpul via Zoom dalam keadaan sehat walafiat pada acara Epinet Lab BBLK Palembang dengan tema pemeriksaan pengujian air minum dan air bersih berdasarkan Permenkes RI nomor 2 tahun 2023. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambah sharing informasi, pengetahuan kita semua ya teman-teman semua. Izinkan saya memulai dengan sebuah pantun ya. Tembikar diolah dari tanah liat. Cakep. Tanah dipilih bukan dari akar. Cakep. Kami sambut dengan ucapan salam sehat. Semoga Epinet kita pada hari ini berjalan lancar. Cakep. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seregional 3 atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Seregional 3 atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Lab Rumah Sakit, Puskesmas dan praktisi lab yang kami banggakan. Marilah kita mulai acara pada hari ini dengan bersama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oh, izin koreksi, karena ini ada teman-teman Bapak Ibu dari Tier 2 se-Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sudah bisa hadir di acara Lab Epinet kali ini. Baik, untuk mengingat waktu untuk selanjutnya, mari kita dengarkan dulu paparan dari teman kita Ibu Citra Wulandari SKMM Biomed. Nah, setelah ada paparan dari Bu Citra, nanti selanjutnya kita bisa berdiskusi. Kepada Ibu Citra kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya hadir pada hari ini untuk bisa sharing informasi mengenai pengujian air minum, air bersih berdasarkan Permenkes RI nomor 2 tahun 2023. Sebenarnya ini udah cukup lama Permenkes ini yang kita gunakan, Bapak Ibu. Pasti sangat familiar juga bagi teman-teman di Tier 1, Tier 2 maupun Tier 3. Jadi saya hanya men-sharing informasi jika nanti ada teman-teman yang memang
ada informasi yang lebih, kami persilahkan. Baik, next. Permenkes nomor 2 tahun 2023 ini mengenai peraturan pelaksanaan PP nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Nah, apa itu kesehatan lingkungan? Kesehatan lingkungan ini merupakan upaya pencegahan penyakit dan atau untuk gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan. Kalau dari sini tentu kita lihat faktor risikonya banyak lingkungan. Lingkungan bisa dari air, udara, kemudian tanah. Jadi ini pada Permenkes ini sudah mencakup keseluruhan, baik dari air, udara, kemudian juga dari tanah. Semuanya ada di Permenkes ini. Next, please. Pada Permenkes nomor 2 tahun 2023 mengenai pengujian air minum dan air hijin, di sini juga terdapat standar kualitas. Jadi memang pada Permenkes ini sudah sangat lengkap ya. Ada beberapa istilah-istilah yang memang bagi kita di lab itu sudah sangat jelas. Yang pertama adalah mengenai standar kualitas. Nah, standar kualitas ini di mana kita harus menerapkan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk memastikan apakah air minum dan air hijin yang kita gunakan aman dikonsumsi dan kita gunakan. Nah, pengujian rutin adalah melakukan pengujian rutin terhadap sumber air untuk mendeteksi pencemaran dan memastikan bahwa bakteri dan zat berbahaya berada di bawah batas aman atau yang sering kita sebut dengan baku mutu. Kalau bakteri mungkin bisa dilihat adanya E. coli, kalau zat berbahaya contohnya adalah logam-logam berat yang kemungkinan ada di air minum dan juga air bersih. Pada Permenkes ini juga tentu ada edukasi masyarakat, di mana kita dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya untuk menjaga kebersihan air dan bagaimana cara menilai kualitas air tersebut sebelum kita gunakan ataupun sebelum kita konsumsi. Next speak. Pada bab 1 tentu di situ ada istilah air minum. Sebenarnya kadang bingung ya, apa itu air minum, apa itu air hijin atau air bersih. Air minum sendiri adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan langsung dapat diminum. Nah, jadi kalau air minum ini sudah bisa jadi sudah dilakukan pengolahan atau bisa langsung, di mana ini sudah cukup dan memenuhi standar kesehatan dan ini aman untuk kita minum. Air hijin adalah air yang digunakan untuk keperluan hijin, perorangan atau rumah tangga. Nanti timbul pertanyaan, bisa nggak air hijin ini kita minum? Bisa, asal kita sudah melakukan pengolahan dan memang sudah memenuhi syarat kesehatan. Kemudian di Permenkes nomor 2 juga mengatur tentang air kolam renang. Nah, di mana air ini adalah air yang telah diolah dan dilengkapi dengan fasilitas kenyamanan dan pengamanan, yaitu berupa konstruksi konstruksi kolam baik yang terletak di dalam maupun di luar bangunan yang digunakan untuk berenang, rekreasi atau olahraga air lainnya. Kemudian juga bisa air solus per aqua atau yang disebut dengan air spa. Ini bagi yang sering ke spa ya. Ini juga diatur di Permenkes nomor 2 tahun 2023 di mana air ini dapat digunakan untuk terapi dengan karakteristik tertentu yang kualitasnya dapat diperoleh dengan cara pengolahan ataupun alami. Kemudian air pemandian umum adalah air alam tanpa pengolahan terlebih dahulu yang digunakan untuk kegiatan mandi, rekreasi, olahraga, kemudian dan relaksasi yang dilengkapi dengan fasilitas lainnya. Kalau dari sini Bapak Ibu bisa kita lihat bahwa memang luas sekali untuk pemeriksaan lingkungan terutama di air minum. Jadi begitu banyak tugas kita sebagai pemantau lingkungan ini banyak, yaitu air minum, adanya air hijin, kemudian air kolam renang, lalu air spa juga dan air pemandian umum. Kebanyakan memang kita hanya fokus ke air minum dan air hijin saja. Sedangkan untuk air kolam renang kadang tidak dilakukan pemantauan, hanya dilakukan pemantauan secara mikrobiologi, kemudian juga air spa dan juga air pemandian umum.
Ini kadang kita terkendala di birokrasi ya, untuk terutama di air spa. Ini biasanya kita harus melalui perizinan terlebih dahulu. Next. Nah, standar baku mutu kesehatan lingkungan di media air biasanya yang pertama adalah air minum, kemudian air untuk keperluan higien dan sanitasi, lalu air kolam renang, air spa, dan juga air pemandian umum. Nah, adapun unsur-unsurnya yaitu secara fisik, kemudian secara biologi, kimia, dan radioaktif. Hari ini mungkin kita akan membahas mengenai fisik dan juga kimia. Kalau biologi lebih ke bakteri, mikrobiologi. Nah, persyaratan kesehatan pada air terdiri atas air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, yaitu binatang pembawa penyakit, kemudian juga terlepas dari tempat perkembangbiakan vektor. Lalu, air tersebut harus aman dari kemungkinan terkontaminasi. Kemudian, pengolahan dan pewadahan dan penyajian untuk air minum juga harus memenuhi prinsip higien dan sanitasi. Next, Mbak. Ini merupakan pengujian fisik berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2023, yaitu suhu, kemudian TDS, warna, lalu kekeruhan bau. Untuk teman-teman yang melakukan pengujian fisik di labnya, tentu kita harus berdasarkan metode yang terstandar, bisa yang dari nasional ataupun internasional, biasanya melalui SNI, APHA, atau yang lainnya. Next. Ini untuk pemeriksaan wajib air minum secara kimia, itu ada 12 parameter, pH, nitrat, kemudian nitrit, kromium valensi 6, kemudian untuk logam ada besi, mangan, sisa klor, arsen, kadmium, timbal, dan fluorida, lalu aluminium. Ini adalah kadar yang diperbolehkan untuk pH, kemudian sampai 12 parameter lainnya. Tetapi sebelum itu kita harus juga menentukan IDL. Untuk pemeriksaan ini adalah IDL merupakan instrumen detection limit. Jadi teman-teman juga harus menentukan bahwa alat tersebut bisa mendeteksi sampai kadar berapa. Lalu juga ada MDL, metode detection limit. Jadi teman-teman metode yang digunakan apa dan bisa mendeteksi sampai kadar berapa, minimumnya sampai kadar berapa. Next. Untuk air minum, pemerintah daerah sudah menetapkan parameter khusus dan sesuai dengan kondisi geohidrologi wilayah dan jenis kegiatan lingkungan wilayahnya berdasarkan hasil penelitian dan pengajian. Penelitian dan pengajian dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan melibatkan pihak lain. Yang kedua, parameter khusus tidak terbatas terdapat pada lampiran Permenkes. Nomor 3, kondisi geohidrologi wilayah dan jenis kegiatan lingkungan ada yang meliputi karakteristik wilayah, pertanian, perkebunan, kehutanan, kemudian karakteristik wilayah industri, dan juga karakteristik wilayah misalnya minyak, gas di daerah pertambangan. Ini artinya apa Bapak Ibu? Berarti kita bisa memeriksa air minum ini berdasarkan kondisi di daerah ibu dan bapak. Misalnya daerahnya dekat dengan wilayah pertanian, itu ada lagi parameter tambahannya, parameter khususnya. Atau dekat dengan kegiatan industri. Nah, ini tentu ada lagi apakah air minum tersebut bisa dicemari oleh kegiatan industri yang berada di lingkungan Bapak Ibu. Misalnya pertambangan juga begitu. Jadi kalau untuk wilayah-wilayah tertentu itu ada parameter khususnya yang bisa disesuaikan dengan keadaan wilayah tempat Bapak dan Ibu. Didapat dari mana? Ini berdasarkan hasil penelitian dan juga ini bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah ataupun pihak lain. Ini bisa untuk pemeriksaan secara khusus. Ini merupakan parameter air untuk keperluan higien dan sanitasi. Ini ada juga untuk pemeriksaan mikrobiologinya berupa E. coli, total coliform, lalu fisik, ada suhu, TDS, dan juga kekeruhan, bau dan warna. Untuk pemeriksaan kimia juga ada pH, nitrat, kemudian nitrit,
kromium, besi, dan juga mangan. Metode pengujiannya bisa Bapak Ibu lihat ini berdasarkan SNI dan atau APHA. Tapi bisa juga kalau misalnya Bapak Ibu ada rujukan lain atau metode pengujian lain di luar standar nasional ataupun internasional, boleh pakai itu, tetapi memang harus dilakukan validasi terhadap metode yang Bapak Ibu gunakan. Apakah metodenya sudah seimbang dengan metode yang sudah distandarkan atau belum. Jadi untuk metode-metode yang memang di luar standar itu boleh dipakai, tetapi telah melakukan validasi metode terhadap metode tersebut. Next please. Ini merupakan persyaratan kesehatan. Yang pertama untuk air minum, tentu air dalam keadaan terlindung dan air dikatakan dalam keadaan terlindung. Ini maksudnya adalah air tersebut bebas dari kontaminasi mikrobiologi, kemudian dari kontaminasi fisik, kimia, ataupun bahan beracun lainnya. Kemudian sumber sarana dan transportasi air juga terlindungi, di mana misalnya titik rumah tangganya, kemudian sumbernya dari mana, apakah perpipaannya, terus tidak boleh adanya koneksi yang dapat koneksi misalnya dari pipa yang terkena air limbah, nah itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah pengolahan dan pewadahan dan penyajian harus memenuhi prinsip higien sanitasi, yaitu jika menggunakan wadah ini maksudnya wadah penampung airnya itu harus bersih dan dibersihkan secara berkala, dan juga bisa menggunakan pengolahan secara kimia dengan menggunakan jenis dan dosis bahan kimia yang tepat. Jadi di beberapa wilayah mungkin ada yang melakukan penyaringan atau pengolahan air. Nah, itu harus dipastikan bahwa memang wadah yang digunakan itu harus benar-benar bersih. Kemudian menggunakan jenis dan bahan kimianya memang harus yang berstandar. Adapun upaya penyehatan berdasarkan Permenkes nomor 2 meliputi pengawasan, perlindungan, dan peningkatan kualitas air, di mana pengawasan yaitu surveillance, kemudian uji lab, analisis resiko, dan rekomendasi tindak lanjut. Ini bisa dilakukan oleh teman-teman di tier 1 puskesmas juga bisa melakukan ini sebagai surveillance, kemudian analisis resiko, dan juga uji lab yang bisa menggunakan sanitarian kit. Kemudian kedua yaitu perlindungan kualitas air, meliputi adanya komunikasi, kemudian informasi, dan juga edukasi bagaimana cara yang tepat untuk melakukan perlindungan terhadap kualitas air, dan juga bisa dilakukan secara rekayasa lingkungan. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas air, di mana perbaikan kualitas air dengan memanfaatkan teknologi, yaitu misalnya pengolahan secara filtrasi, kemudian sedimentasi, aerasi, dan dekontaminasi. Itu bisa dilakukan untuk memenuhi standar mutu kesehatan lingkungan. Next page. Tadi. Nah, ini adalah jejaring di Labkes di Indonesia. Ada meliputi Labkes 1, Labkes 2, kemudian 3, dan regional. Nah, ini nanti kita lihat apa fungsi dan misalnya apa tugas teman-teman di Labkes 1 dan juga di Labkes 2 untuk pemeriksaan lingkungan ini. Next page. Ini merupakan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Nah, ini teman-teman pada tier 1 bisa melihat bahwa untuk pengambilan dan pengujian sampel lingkungan bisa dilakukan secara surveillance, yaitu dengan kualitas air minum, meliputi pemeriksaan kualitas air minum, kemudian kualitas udara, kualitas keamanan pangan, dan juga pengambilan sampel lingkungan untuk rujukan. Nah, ini bisa teman-teman lakukan tier 1 untuk melakukan ini, di mana hasil screening ini dengan menggunakan sanitarian kit yang telah disuplai oleh Kementerian Kesehatan, dan selanjutnya mungkin kalau tidak ada di tingkat 1 bisa dirujuk pada teman-teman di tingkat 2, yaitu di tier 2. Untuk teman-teman di tier 2, apa yang dilakukan yaitu pengawasan mengenai kualitas air minum, kemudian kualitas air spa, kolam renang, dan sebagainya. Kemudian juga keamanan pangan bisa dilakukan
kualitas udara baik dalam ruangan maupun udara ambien. Lalu teman-teman air hemodialisa dan juga limbah vaskes. Mungkin banyak teman-teman yang keterbatasan alat ya pada tier 1 ataupun tier 2. Ini juga bisa, jadi berkoordinasi dengan dinas setempat bahwa ini bisa melakukan pengiriman atau rujukan pada tingkat 3. Jadi teman-teman di tingkat 1, tingkat 2 bisa dilakukan, yaitu mengambil sampelnya bisa dan melakukan pengawasan apakah memang kualitas air minumnya bagus atau tidak. Contohnya banyak sekali depot-depot saat ini yang berjamur ya, yang banyak itu terutama di botol-botolnya itu dilihat, di galon-galonnya dilihat, atau di pipanya itu dilihat apakah memenuhi standar ataupun tidak. Kemudian untuk teman-teman di tier 3, pengawasannya berupa kualitas air minum, kemudian air spa hampir sama dengan tier 2. Kemudian ada keamanan pangannya, yaitu meliputi fisik, mikrobiologi dan juga kimia. Dan pada saat kejadian luar biasa KLB, ataupun event-event khusus, misalnya pada saat ada kunjungan atau konser, nah ini bisa untuk keamanan pangan dari snack-snack yang dilakukan pada saat kegiatan tersebut. Kemudian untuk kualitas udara juga bisa dilakukan oleh teman-teman di tier 3. Lalu adanya pencemaran tanah. Nah, ini mungkin bedanya dari tier 2. Jadi di sini teman-teman di tier 3 bisa melakukan uji untuk pencemaran tanah. Baik lagi, kalau misalnya memang tidak bisa, ini bisa dirujuk ke tier 4-nya, tier di atasnya lagi. Oke. Ini tier 1, tadi untuk pemeriksaan yang dilakukan, bisa suhu, secara fisiknya ada suhu, TDS, kekeruhan, warna, dan bau. Nah, ini alat yang digunakan ini adalah sanitarian kit. Ini yang sudah disuplai oleh kementerian. Kemudian kimianya juga pakai sanitarian kit. Perlu diperhatikan, sanitarian kitnya jangan lupa untuk dikalibrasi. Jadi ini sebagai pemantauan uji kinerja bahwa memang alat yang kita gunakan ini sudah baik, yaitu melalui kalibrasi. Kalibrasi bisa di lab-lab yang memang sudah memiliki sertifikat untuk kalibrasi. Di BBLKM Palembang ini untuk kalibrasi sudah dapat untuk pH, TDS, suhu, ini sudah bisa kita lakukan kalibrasi. Next. Ini untuk teman-teman di lab tier 2. Alat yang digunakan, kemudian juga pemeriksaannya, ini sudah banyak sekali ya teman-teman di tier 2. Ini juga jangan lupa untuk alat dilakukan uji kinerja, karena alat-alatnya ini lebih canggih ya, ada spektro, ada turbidinephlometer, kemudian juga ada AAS. Nah, beberapa tempat yang pernah kami kunjungi itu di Labkes Kabupaten, itu memang sudah ada AAS. Nah, jadi setelah alat tersebut datang, sebaiknya teman-teman melakukan uji fungsi dari alat tersebut. Siapa yang melakukan uji fungsi? Tentu adalah teknisi dari alat yang diikuti oleh semua petugas teknis di lab tersebut. Jadi alat tersebut harus kita lakukan uji fungsi. Kalau misalnya tidak dilakukan uji fungsi, kita nggak tahu alat yang datang ke lab kita ini bagus atau tidak, berfungsi dengan baik atau tidak. Dan dilakukan kalibrasi maintenance setiap tahunnya. Ini adalah berikut adalah pemeriksaan lingkungan di instalasi yang ada di BBLKM Palembang. Masih berdasarkan Permenkes RI nomor 52 tahun 2020, di mana kami BBLK Palembang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pelayanan lab klinik, uji kesehatan, lab kesmas, dan pemberian bimbingan di lab di bidang laboratorium kesehatan. Di mana kegiatan yang ada di lab kami ini yang pertama melakukan pemeriksaan air, lalu juga udara, ambien, debu, kemudian pemeriksaan emisi dari emisi sumber tidak bergerak, kemudian pemeriksaan logam dalam darah, screening narkoba juga bisa, dan juga konfirmasi pemeriksaan nabza bisa.
kemudian pemeriksaan makanan, penyelenggara PME, dan di mana kami juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan jika terjadinya KLB. Ini untuk 17025 ini adalah parameter yang kami sudah terakreditasi, di mana kami merunut pada Permenkes nomor 2 tahun 2023, kemudian Permenkes nomor 22 tahun 2021, dan juga Permenkes nomor 5 tahun 2014. Ini akreditasi kami untuk air bersih ada 24 parameter, kemudian air minum 24 parameter, air limbah 25 parameter, dan air sungai saat ini sedang diajukan untuk pengajuan sebagai lab lingkungan berdasarkan Permen LHK nomor 2 tahun 2020 tentang lab lingkungan. Ini BBLK sendiri sebagai penyelenggara uji profisiensi ISO 17043. Air hijin meliputi pemeriksaan logam, kemudian ada anion dan juga kekeruhan. Lalu di air minum juga ada pemeriksaan logam, anionnya berupa fluor, kemudian kekeruhan. Untuk air limbah juga yaitu berupa parameter logam dan juga amonia. Pada tahun 2025 ini kami menambahkan satu lagi parameter yaitu pH. Jadi bagi teman-teman yang memiliki sanitarian kit bisa mengikuti uji profisiensi pada parameter pH tersebut. Pemeriksaan udara yaitu udara dalam ruangan, kemudian ambien, meliputi suhu, pencahayaan, kelembaban kebisingan. Kimia ada SO2, NO2, kemudian udara ambien, ada suhu, pencahayaan, kelembapan kebisingan, dan juga pemeriksaan kimia. Ini masih dilaksanakan secara direct method untuk pemeriksaan udara. Dan kedepannya kita akan menggunakan alat sesuai dengan SNI, yaitu menggunakan Impingers dan juga isokinetik. Untuk pemeriksaan logam, ini adalah pemeriksaan khusus salah satu pemeriksaan khusus yang ada di BBLKM Palembang, yaitu pemeriksaan logam dan juga logam di dalam darah. Ini merupakan ada pemeriksaan kadmium, timbal, tembaga, kemudian zinc, besi, arsen, kobalt, mangan, dan selenium. Ini ada tambahan lagi, kita bisa memeriksakan merkuri di dalam darah. Biasanya kita menerima rujukannya dari rumah sakit dan juga penelitian-penelitian dari teman-teman yang ingin melanjutkan studinya. Pemeriksaan lainnya ada makanan, ini masih berupa rapid test dan juga nabza. Tetapi kita juga melakukan pemeriksaan secara kuantitatif untuk makanan dan konfirmasi untuk nabza. Ini pemeriksaan khususnya, pemeriksaan kosmetik, yaitu pemeriksaan hidrokinon dan juga merkuri. Lalu pemeriksaan benzen, toluen, dan silen. Ini bisa dari darah, kemudian juga dari urin. Lalu pemeriksaan pestisida, pemeriksaan nikotin di dalam darah, kemudian pemeriksaan makanan secara kuantitatif, dan juga ada pemeriksaan tanah yang memang sedang kami kembangkan semua untuk pemeriksaan-pemeriksaan khusus ini. Ini secara garis besar peralatan yang kami gunakan untuk pemeriksaan tersebut di atas ada ICP, spektro, UHPLC, kemudian AS, kemudian ada juga COD untuk pemeriksaan reaktor limbah. Untuk market share-nya ada dari rumah sakit, perusahaan, universitas, kemudian industri, hotel, sekolah, pesantren, kemudian juga catering dan resto, tempat-tempat rekreasi. Yang mungkin agak sulit kita, yang belum banyak mengirimkan sampel adalah mungkin dari sekolahan, pesantren, kemudian juga dari tempat-tempat rekreasi. Nah, ini memang perlu kita bekerja sama dengan dinas terkait mengenai bahwa memang sangat penting untuk melakukan pemeriksaan air di instansi-instansi ini, yaitu sekolah, pesantren, rekreasi, karena ini merupakan pusat layanan umum ya, sekolah, pesantren ini. Jadi memang diperlukan semacam kerjasama dengan dinas kesehatan bahwa menanamkan bahwa ini penting sekali untuk melakukan pengujian kualitas air. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan, yang bisa saya sharing informasi. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lebih
luas ya mengenai pemeriksaan air. Eh, Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat bagus sekali ya materinya yang dari Bu Cici sampaikan, Bu Citra ya. Mungkin di sini ada teman-teman dari Labkesda, dari Puskes, ada yang mau sharing informasi atau ada yang mau ditanyakan, dan kebetulan di sini juga kami ada tim ahli Bapak Ahmad Kemas Sukri. Silakan Bapak Ibu dari Labkesda nih yang banyak pemeriksaan air. Ada yang mau bertanya, silakan. Oh ya, sudah ada di dalam chat ya. Satu dari siapa ya, Bu? Ibu Assalamualaikum. Ibu tolong jelaskan untuk nilai kritis pemeriksaan air minum dan air higiene. Karena kami belum menemukan referensi untuk menentukan nilai kritis untuk pemeriksaan air minum ini seperti pemeriksaan di klinik. Bu Citra, ada pemeriksaan air dengan nilai kritisnya. Mohon bisa dijelaskan bagaimana, Bu? Baik, saya mencoba menjawab dari Ibu I siapa ya kira-kira, mohon maaf biar kita bisa saling kenal. Ya Bu, dari mana ya Bu? Epinet ini kan biar kita bisa lebih kenal dengan sama-sama kita antar lab ya, Ibu Bapak. Dari Ibu I ya. Ibu I siapa ya kira-kira, bisa daftar isunya? Dari Ibu I. Baik, Ibu apa Bapak I ini nah? Silakan Bu Cici. Ibu Ii. Baik Bapak Ibu, kalau untuk lingkungan ini memang berbeda dengan kita di pemeriksaan klinik. Kalau klinik kan pasti ada yang namanya nilai normal atau nilai kritis. Kalau di lingkungan itu kita tidak mengenal yang namanya nilai kritis. Kita adanya adalah baku mutu. Baku mutu sesuai dengan Permenkes yang kita ambil. Contohnya Permenkes nomor 2 ini tahun 2023. Nah, tetapi kita di lab, kita menentukan yang namanya nilai MDL-nya. Nilai MDL. Jadi kalau misalnya kita untuk bukan nilai normal ya, seperti misalnya berapa yang kita dapat, misalnya kurang dari MDL. Nah, itu bisa Bu untuk hasil pemeriksaannya. Jadi kita tidak ada nilai kritisnya. Yang kita bikin adalah berdasarkan baku mutunya. Baku mutunya dari Permenkes yang kita ambil. Misalnya air minum air bersih dari Permenkes nomor 2, kemudian air limbah Permenkes nomor 5, itu bisa Bu. Jadi tidak ada nilai kritisnya, tetapi mungkin dari hasil adalah melebihi MDL dan melebihi baku mutu. Begitu Bu. Bapak apa Ibu ya? Iya. Baik, Bapak apa Ibu I, apa sudah tersampaikan atau sudah terjawab ya penjelasan dari Ibu Citra bahwa nilai kritis untuk pemeriksaan air di lingkungan itu tidak ada, yang ada baku mutu yang tergantung dari PMK-nya, mau PMK yang mana yang dipilih untuk baku mutunya, seperti itu Bapak atau Ibu I. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya yang nomor 2, boleh minta materinya, nanti materi di-share ya di grup surveillance atau link YouTube-nya ada, link YouTube BBLK Palembang. Dan seterusnya dari Ibu Eti Nasriyah Merdekawati AMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin bertanya, metode pengujian APHA itu seperti apa Bu? Baik, Bu Citra mohon dijelaskan tentang APHA. Jadi kalau di Indonesia itu kita pakai metode pengujian SNI Bu, Standar Nasional Indonesia. Kalau yang internasional itu ada yang namanya APHA. APHA ini adalah standar yang memang dipublikasi oleh WHO secara internasional, di mana dia ada dari American Public Health Association. Nah, jadi memang kalau ada standar
yang tidak ada di SNI atau alat yang kita gunakan tidak sama dengan SNI, kita bisa menggunakan APHA. Jadi itu ada bukunya, Bu, buku tentang pemeriksaan APHA. Di situ juga ada tentang pemeriksaan logam, bagaimana cara kita melakukan preparasi terhadap logam. Contohnya di BBLK, untuk pemeriksaan logam, itu BBLK menggunakan standarnya menggunakan APHA. Nah, ini adalah standar baku. APHA ini adalah standar baku. Selain SNI, kalau SNI kan secara nasional, kalau APHA ini secara internasional. Ini juga standar baku yang kita gunakan. Jadi itu ada bukunya. Jadi kalau misalnya tidak ada di SNI, kita bisa menggunakan APHA. Ini merupakan standar secara internasional. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di APHA itu sebenarnya hampir sama isinya dengan SNI, tetapi ini standarnya secara internasional. Jadi di situ ada juga tuh baku mutunya atau cara pengerjaannya, step by step-nya juga ada di APHA ini. Begitu Bu. Baik, Ibu Eti Nasria, bagaimana? Apa sudah? Baik, selanjutnya ya Bu Eti, kalau memang masih ada yang ditanyakan silahkan ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ibu Delima Angelnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan sedikit, Bu, bagaimana validasi metode untuk yang pemeriksaannya belum terstandar SNI atau APHA, khususnya untuk pemeriksaan mikrobiologi air metode MPN. Terima kasih. Oh, ini di luar tema ya berarti ya. Kita jelasin aja secara umum nggak apa-apa. Baik, Bu Citra akan menjelaskan secara umum saja. Silakan Bu Citra. Iya, jadi memang kapan kita melakukan validasi metode adalah pada saat standar yang kita gunakan itu tidak termasuk dengan standar yang baku mutu. Contohnya kalau baku mutu kan ada SNI, ada APHA. Nah, apa itu standar yang tidak sesuai dengan baku mutu? Yaitu satu prosedur di mana standar itu kita dapat dari jurnal-jurnal yang dilakukan oleh orang lain tetapi tidak secara resmi. Kemudian dari standar yang memang sudah dilakukan modifikasi. Misalnya ada nih SNI, pengerjaan SNI-nya, terus kita lakukan modifikasi. Nah, itu memang harus kita lakukan validasi metode. Nah, meliputi apa validasi metode? Pertama tentu kita harus melakukan pengerjaan yang berulang terhadap sampel tersebut, dilakukan secara pengulangan. Lalu kita lihat presisi, akurasi dari metode tersebut. Kita bandingkan antara metode yang standar dengan metode yang akan kita lakukan validasi. Kita lihat apakah masuk atau sama atau tidak. Nah, itu yang dimasukkan dengan validasi metodenya. Itu pun yang kami lakukan. Misalnya gini Bu, ada pemeriksaan yang Ibu gunakan dengan kit. Misalkan COD-nya secara kit. Sedangkan ada nih SNI dengan metode SNI sendiri. Nah, coba Ibu lakukan pengulangan dengan kit ini. Apakah benar atau tidak, lihat presisi akurasinya, apakah masuk atau tidak. Nah, ini yang dilakukan validasi metodenya. Kemudian untuk yang pembandingnya, Ibu bisa rujuk dulu ke tempat lab yang memang sudah menggunakan pemeriksaan tersebut dengan standar, yaitu dengan SNI ataupun APHA. Apakah sama hasil presisi akurasinya? Itu begitu, Bu. Kalau untuk mikrobiologi mungkin kalau secara prinsipnya validasi metode itu hampir sama ya Bapak Ibu. Jadi dilakukan pengulangan terhadap sampel, kemudian dilihat presisi akurasinya terlebih dahulu. Gitu. Tapi ini untuk mikrobiologi nanti coba akan kami tanyakan mendetail kepada instalasi mikrobiologi dan nanti akan difasilitasi oleh teman-teman Epinet. Nanti coba akan kami beri jawabannya kepada Ibu D5. Ibu D5 dari mana ya Bu? Ibu Delima, mohon. Enggak ya. Baik. Mungkin sudah cukup sekian kalau ya untuk Ada Ibu Delima. lagi. Ada lagi ya, Ya, enggak, udah. Ibu Delima.
Baik, kayaknya tambah siang tambah panas ini ya materinya ya. Seru rupanya kita berbincang-bincang tentang materi pemeriksaan air. Ini ada pertanyaan dari Bapak Nur Hadi Saputra. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya Ibu, nilai kritis untuk kualitas udara untuk ruang terbuka dan tertutup berapa ya Bu? Kayaknya banyak nilai kritis nih Bu Citra. Iya, iya. Bagaimana itu Ibu? Iya ya, nilai kritis ya. Sebenarnya kalau nilai kritis itu balik lagi. Kalau untuk lingkungan itu Bapak Ibu adanya baku mutu. Misalnya kalau untuk udara ya, udara di dalam ruangan nih. Pak Nur Hadi Saputra. Pak Nur Hadi misalnya di media udaranya di dalam lingkungan. Untuk parameter fisiknya kan ada suhu, kemudian ada pencahayaan, ada kelembapan. Nah, baku mutunya berapa? Nah, jadi bukan nilai kritis, lebih ke baku mutu. Di Permenkes nomor 2 tahun 2023 itu pun sudah diatur Pak, baku mutunya. Misalnya suhu. Suhu itu batas sesuai baku mutunya adalah 18 sampai 30 derajat. Nah, untuk di dalam ruangan. Kemudian pencahayaan itu misalnya pencahayaannya 60 minimal 60 lux gitu kan. Lalu kelembapannya pada suhu 40 sampai 60%. Kalau kita sendiri di dalam lab itu kita bisa melakukan pemantauan Pak terhadap lingkungan kita sendiri. Contohnya di dalam lab itu kita pasang adanya termometer ataupun juga hygrometer, itu bisa Pak. Jadi kita bisa memantau untuk lingkungan kita sendiri yang di dalam lingkungan. Nah, kemudian kalau ada lagi tuh ada pemeriksaan PM10, PM2,5. Nah, ini yang harus menggunakan alat. Jadi Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan tir di atasnya, tir 3 atau tir 4 untuk melakukan pemeriksaan di indoor. Nah, kalau untuk nilai kritis memang tidak ada Pak. Adanya adalah lebih dari baku mutu, kurang dari baku mutu, atau masuk ke dalam ring baku mutu itu tersebut. Terima kasih. Kalau untuk ruang terbuka sama, jadi memang dia ada baku mutunya Bapak. Baik, seperti itu ya Bu Citra ya. Rupanya kita kembali ke baku mutu. Mungkin Bapak Ibu baku mutu bisa dilihat di download ya, di download di Nanti kita internet share ya. boleh Mbak? Oh boleh di share nanti Bu Citra nanti ngasih. Nanti kami share di grup surveillance ya. Baik, kita selanjutnya ke pertanyaan dari Pak Ari Eka Budianto. Izin bertanya Ibu, untuk pemeriksaan udara bisa dijelaskan untuk pemeriksaan secara sederhana beserta baku mutunya. Terima kasih. Pemeriksaan udara sudah tadi ya. Pak Ari tadi sudah, mungkin Pak Ari nanti bisa lihat di YouTube ya untuk ulangan siarannya, penjelasannya. Lanjut kita pertanyaan dari Pak Anton Pekanbaru. Izin bertanya, mantap ini dari Pekanbaru Pak Joko, mantap. Terima kasih Pak Anton udah hadir di Epinet kali siang ini. Izin bertanya, untuk pemeriksaan logam darah pakai metode dan alat apa? Silakan. Iya, Bapak kalau di kita itu pakai APHA, Bapak metodenya, alat yang digunakan kita pakai AAS Furnis, Pak. Jadi tapi sebelumnya kita akan lakukan dulu yang namanya GIGIS untuk preparasi sampel darah tersebut. Jadi kalau untuk logam dalam darah itu kita bisa pakai untuk logam PB, kemudian juga arsen, merkuri itu bisa. Ada yang pakai darah EDTA dan juga ada yang pakai serum Pak, tergantung mau periksa apa. Kalau untuk merkuri dan juga PB itu kita pakai darah EDTA, selain itu kita pakai serum. Baik, seperti itu ya untuk logam dalam darah. Ke bawahnya apakah ada lagi? Oh masih ada rupanya. Makin hot rupanya ya. Saya pikir sudah habis ini. Cuman tidak apa-apa, nanti rame tambah seru ya Bapak Ibu ya, tambah banyak nanti kita bisa share, saling tukar informasi.
Baik, selanjutnya dari Pak Ridwan Syah, Labkesda Kota Jambi. Terima kasih Pak Ridwan sudah hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana ya prosedur preparasi sampel untuk pemeriksaan logam dalam darah menggunakan AAS? Baik, Bu Citra, silakan Bu. Kalau untuk ya Pak Ridwan Labkes Kota Jambi, kalau untuk AS logam itu kita di JIS dulu Pak, di JIS, kemudian ada penambahan HNO3 di dalamnya. Itu sebelum kita masuk ke di dalam alat AS. Mungkin nanti lengkapnya, ini kan deket Jambi ya Pak, mungkin bisa berkunjung ke BBLK Pak untuk pemeriksaan logam. Jambi, Boleh? silakan, Pak. Boleh? Datang ke BBLK. Ketemu Bu Eva, Pak. Ketemu Bu Eva, boleh Pak? Iya. Silakan Pak, kami buka Pintu pintu selebar-lebarnya. selebar-lebarnya. Kalau nggak salah kemarin Bu Eva juga sempat kunjungan ke Jambi, Mana sih? Jambi dulu kemarin, minggu kemarin. Baik, mungkin seperti itu Pak Ridwan. Monggo dipersilakan mau PKL, magang atau kunjungan saja. Baik, untuk selanjutnya dari Ibu Ida Ayu Wayan Virgo Laksmi. Dalam pengujian air minum atau air bersih menggunakan metode membran filter, sering kami temui hasil positif E. coli dalam bentuk CFU. Apakah untuk pemeriksaannya cukup sampai di sana pelaporannya? Apakah diperlukan lagi tes lagi untuk konfirmasi? Baik, silakan Ibu Citra untuk pemeriksaan air minum atau air bersih yang ada E. coli-nya. Nah, Apakah perlu konfirmasi lagi? Diapain lagi itu pemeriksaannya? ini karena mikrobiologi ya Pak, tapi ini nanti mungkin next Ya, teman-teman next Epinet tema ya, bisa ini karena memfasilitasi untuk pemeriksaan dan mikrobiologi. mikrobiologi. Nanti mudah-mudahan, tapi ini akan kami tampung juga dan akan kami tanyakan ke mikronya ya Mbak. Iya. Jadi ya nanti akan diberikan informasi terkait ini. Jadi memang pakai membran Nanti filter ya. tema nanti. selanjutnya ya Bu ya, untuk pemeriksaan mikrobiologi ya Bu ya. Nomor ini aku sumber bos. Apakah Untuk selanjutnya Apakah dengan dari menambahkan Labkesmas Kota Palangkaraya. Wah kendala jauh ini tersebut Palangkaraya. bisa Terima mendapatkan kasih sudah bisa PHI, hadir ya, Pak? Palangkaraya. Pertanyaannya, tergantung apakah dengan menambahkan kedalaman sumur bor bisa mendapatkan pH air yang tidak terlalu asam? Mengingat hasil Tergantung pemeriksaan di daerah. lapangan daerah kami, pH air selalu rendah. Nah ini bagaimana Bu Citra, air permukaan dengan air tanah dalam ya? Iya. pH-nya apa berubah atau bagaimana? Mungkin Baik, Jawab itu ya, yang dari mana? Palangkaraya ya. Palangkaraya, Kalau- Bapak, iya. Itu ini bukan bukan bidang kami ya. Kan kalau nambah dalam pH-nya berkurang atau tidak ya. Lab kita kan cuma mengukur pH air yang kita ambil. Kalau itu kan tergantung daerahnya ya. Ada daerah tuh memang misalnya gambut itu pasti asam dia. Itu mungkin orang yang ahli tanah yang tahu ya. Bukan lab ya, karena lab cuma menguji pH dari air yang kita ambil, bukan apakah tanah itu kalau sumurnya dalam pH-nya kurang atau tidak, itu bukan ranah kita ya. Oke. Mungkin itu yang bisa kami jawab ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Dari Palangkaraya mungkin ke ahli tanah Pak ya. Ahli tanah. Di lab pemeriksaannya saja Pak Palangkaraya. Baik, selanjutnya dari Ibu Rahmiati Labkesda Lampung Timur. Terima kasih Lampung Timur sudah hadir. Izin bertanya Ibu, untuk pemeriksaan air yang berkompeten melakukan pemeriksaan apakah Kesling? Titik. Pertanyaan seperti itu. Ini berarti ke SDM ya, ya untuk pemeriksaan air. Kompetensinya ada di mana? Kompetensi itu kan ini Bu ya, ada pelatihannya ya, bukan dari bisa pendidikan dia apakah itu. Selain pendidikan dia misalnya dari Kesling, dia harus mengikuti pelatihan lagi, dan yang jelas dia harus bisa mendemonstrasikan, itulah namanya kompeten ya. Jadi itu harus dibuktikan dengan 3 itu, ya, pendidikannya sesuai,
mengikuti pelatihan dan bisa mendemonstrasikan, jadi disebut dengan kompeten ya. Dan biasanya kalau sekarang ada istilahnya sertifikasi ya. Ada petugas sampling yang disertifikasi, itu akan menilai dia apakah dia kompeten atau tidak. Yang penting sebetulnya implementasi. Kadang-kadang orang walaupun sudah ikut pelatihan tapi tidak mengimplementasikan ya, tidak bisa dikatakan itu kompeten. Jadi sekali lagi yang masuk kompeten itu bukan apakah dia casting atau tidak, ya. Penting dia pernah ikut pelatihan dan dia bisa mendemonstrasikan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Oke, Bu Rahmiyati. Bu Rahmiyati. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Dan selanjutnya Bapak Nur Hadi Saputra. Nah, Bapak Nur Hadi, mungkin ini tadi kembali ke yang ini ya, perbedaan pH yang sumur bor kedalaman. Ya Pak ya, bukan dari lab ya Pak ya? Ya itu ahli tanah yang ahli tanah Pak Nur Hadi. Mana Pak Nur Hadi? Halo. Izin Pak Nur Hadi, kita orang lab hanya meriksakan aja jadi. Gimana Pak? Silakan. Ada komenkah? Oh itu Pak Nur Hadi. Bisa mungkin ininya di mute tuh Mbak masih. Pak Nur Hadinya ada di kedengaran mute. suaranya. Nah ya, Oh, silakan Pak. Iya, Silakan, Pak. dari mana Pak? Itu Pak Nur Hadi tadi. dari Labkesda Kota Palangkaraya. Oh baik, Palangkaraya ya Pak. Karya ini Jadi kendala di lapangan itu sering terjadi seperti itu Bu. Jadinya kita itu kadang memang untuk Palangkaraya kan kadar asamnya memang rendah tuh. Apakah dia pengaruh dengan kedalaman sumur bor atau tidak? Jadi kita tuh juga bertanya-tanya. Makanya di saat ini kita bertanya langsung ke narasumber. ya kalau Mungkin kami ya Bapak coba aja, Bapak lakukan penelitian di daerah Bapak, apakah dengan menambah kedalaman bisa mengurangi pH ya. Tapi itu memang bukan kapasitas kami ya. Kami tanya semua nggak pernah ke lapangan di sini Pak. Ngebor nggak pernah. nggak pernah ngebor. Iya. Ya, terima kasih Ibu, Bapak. Nah, baik, terima kasih kembali. Mungkin Bu bisa Nur Hadi. berhubungan dengan ini ya Mbak, pertanahan. Bagian pertanahan Pak, orang geologi ya. geologi ya. Iya. Bagian geologi ya. Ya, bisa. Kita Karena- di dalam laboratorium Pak. Atau orang mahasiswa yang penelitian itu kan. pH dan ini ya struktur tanah. Itu lanjutnya yang dari Labkes. Oke, mungkin itu Pak Nur Hadi ya. Terima kasih. Ibu, terima kasih banyak. Ini. Baik, untuk selanjutnya dari Pak Ade apa Bu Ade, Labkesda Kota Depok. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya Ade dari Labkesda Kota Depok. Izin bertanya kalau untuk pengujian mikrobiologi air, parameter E. coli dan coliform, apakah ada nilai kritis TKS Bu? Wah, ini balik ke pemeriksaan mikrobiologi ya. Iya, tapi Mungkin nanti lebih ini ke di baku mutu deh. ya di sesi lain Atau kalau balik lagi Pak, kalau lingkungan mungkin tidak ada nilai kritisnya, adanya baku mutu. Contohnya kayak misalnya di E. coli. E. coli itu batas mutunya di air pemandian umum itu 410 CFU per 100 mili. Nah, jadi itu baku mutu. Jadi kalau misalnya di atas itu berarti ya melebihi baku mutu. Kalau di bawah itu berarti kurang dari baku mutu. Jadi tidak ada nilai kritisnya. Tapi nanti coba kami tanyakan lagi ke instalasi mikrobiologi sepertinya memang nanti kami akan jadwalkan untuk nanti epinet. dijadwalkan untuk epinet selanjutnya Ya, khusus untuk Bu, pemeriksaan untuk mikrobiologi. pemeriksaan mikrobiologi air. Iya. Silakan Oke. boleh nambah. Silakan. Boleh. Bapak Sutrisno Jadi, menambahkan, silakan. Memang tadi seperti Bu Cici bilang kan, kalau di klinik kan ada nilai kritis. Kalau untuk air minum, air bersih, air lingkungan itu mengenalnya dengan baku mutu. Artinya kalau kadarnya sudah melampaui dari nilai baku mutu, maka kondisi air itu sudah tidak bagus. Gitu. Misalnya di air pemandian harusnya 410, begitu diuji di lab hasilnya lebih dari 410, maka air itu tidak boleh digunakan.
sudah melampaui baku mutu. Itu yang dimaksud dengan baku mutu. Jadi begitu juga untuk air limbah masih di lingkungan. Kalau dia nilainya misalnya BOD harusnya 10, nilainya ternyata dihitung ketemu di pengujian 15, maka limbah itu dianggap sudah mencemari lingkungan. Bedanya di situ ya. Kalau di air minum, air bersih, air limbah itu menggunakan baku mutu. Jadi nilai yang tidak boleh dilampaui. Ya. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Bapak Supri atas penjelasannya. Dan selanjutnya kayaknya ini lebih hot lagi, ada 8 pertanyaan lagi ini. Waktu kita tinggal 10 menit Bapak Ibu ya. Maaf, Oke. kita batasi jadi untuk 8 pertanyaan ini saja. Oke, selanjutnya Sama sih nilai kritis. Nanti mungkin kami akan share Bapak Ibu Permenkes nomor 2 ini, di mana ada tentang baku mutu. Jadi seperti tadi memang kita tidak ada nilai kritis, tapi kita ada baku mutu. Nah, nanti kami akan share di grup melalui teman-teman Epinet mengenai baku mutu ini. Nah, baku mutu ini juga ada parameter bakteriologinya. Jadi berapa MPR-nya ada, kemudian E. coli-nya ada, yang memang untuk pemeriksaan lingkungan. Nah, nanti kami akan share Permenkes ini, jadi Bapak Ibu bisa melihat baku mutunya. Baik, Bu Nur Hayati, nanti di-share ya baku mutunya dari Bu Citra. Untuk selanjutnya Ibu Yuni Ranita, izin bertanya Bu, apakah PMI dan PME untuk pemeriksaan air dan udara? Silakan Bu Citra. Tentu ya Bu, untuk pemeriksaan air dan udara itu kita pasti ada PMI-nya. PMI-nya pasti ada. Seperti misalnya PMI kekeruhan. Nah, kekeruhan itu kita harus lihat juga PMI-nya berupa kinerja alat, kemudian standar. Contohnya pH. pH kita bisa pakai buffer standar. Apakah alat yang kita gunakan ini benar, kemudian metodenya benar, itu kita ada buffer standarnya. pH kan ada 4, 7, 10. Nah, ini adalah standar yang kita gunakan untuk PMI-nya. Kemudian kita bikin yang namanya control chart. Apakah masuk di antara ring tidak melebihi plus minus 2 SD ataupun 3 SD. Nah, itu kita lihat setiap kita mengerjakan, kemudian itu kita catat yang kita kerjakan, itu kita bikin PMI-nya. Kemudian kalau untuk udara, PMI-nya adalah kinerja alat kita. Kita lihat dulu bagus atau tidak alat kita melalui kinerja alatnya, bagus atau tidak. Untuk PME-nya sementara ini kita hanya mengikuti PME air karena memang udara kita belum mengikuti. Untuk PME air kita sebagai penyelenggara uji profisiensi dan juga kita mengikuti PME dari teman-teman yang menyelenggarakan. Contohnya kayak kami PME-nya air itu di IPB dan juga di Surabaya. Kalau untuk internasionalnya mengikuti ERA. Nah, itu ada. Kalau kami sebagai penyelenggara itu ada untuk PME air minum, air limbah, air hijin, dan juga pemeriksaan pH. Nah, di situ ada PME logam, kemudian anionnya ada fluor, kemudian juga ada pemeriksaan kekeruhan. Nah, itu ada Bu. Begitu Bu Yuni Ranita. Baik, Bu Yuni Ranita. Untuk selanjutnya mungkin bisa diskusi di grup ya, di grup surveillance ya Bu Yuni ya. Izin saya tutup grup itunya untuk masukkan pertanyaan di chat karena ini kita batasi 10 pertanyaan yang ada di sini. Waktu sudah mau jam 11 ya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa ada di share link absensi materi apa yang mungkin nanti nomor telepon Bu Citra juga bisa langsung tanya Bu Citra ya. Lanjut kita pertanyaan Ibu Samsuriati Labkesda Baru. Izin bertanya Bu terkait koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan depot air minum yang baru. Orang Labkesda ikut turun lapangan dengan petugas PKM untuk pengambilan sampelnya yang mana kita ketahui kalau petugas lab menerima sampel. Apa yang kami lakukan tidak salah? Bagaimana Bu Citra dari Labkesda ikut turun ngambil sampel ke lapangan, apakah itu tidak salah? Oh iya Bu,
biasanya kalau di BBLK itu ada tim sampling yang mengambil ke tempat. Jadi memang Bapak Ibu kalau untuk pemeriksaan lingkungan ini sangat penting sekali kita tahu standar cara pengambilan sampelnya. Karena nanti kalau misalnya kita salah dalam pengambilan sampel itu nanti hasilnya juga akan berpengaruh di hasil pemeriksaannya. Untuk depot air sih kita biasanya dinas kesehatan. Kalau misalnya dinas kesehatan meminta kami untuk datang, kami akan ikut ke sana, ikut datang untuk mengambil langsung pemeriksaan di depot air minum tersebut. Begitu Bapak Ibu. Oh iya. Iya, bagaimana Ibu Samsuryati? Iya, makasih banyak Bu atas jawabannya. Terima kasih kembali Bu Samsuryati. Iya. Ya, mari kita lanjut ya. Baru itu Bapak Samsudin Syah. Izin bertanya, saya Pak Samsudin Syah dari Labkesda Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung. Untuk uji kadmium atau CD, baku mutu maksimum sangat kecil 0,003 mg per L. Pembacaan alat spektro kami paling kecil 0,05. Apakah bisa pakai metode AAS atau Kadmium kan mau pakai Dan CT. yang alat dari canggih. Iya. AAS atau ada metode lain? Silakan Bu Citra. Iya Pak, jadi memang maksimum baku mutu itu memang kayak kita tergantung alat yang kita pakai. Kalau misalnya kita spektro memang terlalu tinggi ya Pak, kalau harus mencari 0,03 itu akan nggak terdetek gitu. Jadi kalau untuk kadmium memang kita bisa pakainya AAS Pak, AAS ataupun ICP itu bisa karena mereka memang sampai ppb bisa detect di situ 0,03 bisa Pak. Jadi memang sebaiknya menggunakan metode AAS ataupun bisa dengan menggunakan ICP. Bapak itu bagi duit ya? Baik, bagaimana Pak Samsudin Syah? Kalau masih ada yang berlanjut, pertanyaannya nanti bisa di chat Bu Citra ya. Kita lanjut ke dari Pak Joko Miharto. Kami berharap masukan untuk materi Epinet Lab untuk dibutuhkan teman lab untuk penguatan kemampuan teknis dan manajemen lab. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, silakan. Dari Dinas Kesehatan KB apa ya? Kabupaten. CLP. Itu yang bukan apa. Bu Eka, apa Pak Eka, izin bertanya. Jika pemeriksaan air minum dan air bersih ada yang di atas baku mutu, bagaimana tindak lanjutnya dari lab? Terima kasih. Mungkin Pak Sukri. Baik, Bapak, mohon izin Pak Sukri. Iya, kalau melampaui baku mutu artinya kan ada yang salah tuh. Jadi ya kalau air minum, maksud air minum itu apa ini? Misalnya depot ya, ya depotnya ditutup, suruh dia perbaiki dulu sistem pengolahannya. Mungkin selama ini mungkin tidak pernah dibersihkan dan sebagainya. Jadi untuk diedarkan itu harus memenuhi minimal di bawah baku mutu. Ya. Jadi kalau di atas baku mutu tidak boleh. Itu kalau sakleknya gitu ya aturannya. Baik Pak atau Bu Eka, penjelasan dari Bapak Sukri. Jadi kalau sesuai aturannya stop dulu operasional. Oke, selanjutnya Ibu Rini Agustina Labkesmas Aceh Barat. Terima kasih Ibu Rini sudah mampir di Epinet dari Aceh jauh. Apakah ada spek tertentu alat AAS untuk fitur pemeriksaan logam darah? Silakan Bu Citra. Kalau untuk AAS logam ya Bu, pakai furnis saja bisa Bu. Furnis, tapi memang balik lagi Bu, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus preparasi sampel dengan benar. Gitu. Kalau salah dipreparasi, itu nanti kita nggak dapat Bu untuk logam darahnya. Jadi memang kalau dari awal kan kita ada tahap preanalisis, analitik kan gitu. Jadi memang kita harus dimaksimalkan juga di preanalitiknya. Jadi pada saat kita preanalisis mendijisnya, karena memang darah ini kan agak susah ya. Banyak komponen pengganggunya juga, jadi memang kita harus fokus dulu ke preanalitiknya. Kalau untuk AAS bisa pakai AAS furnis.
Baik, seperti itu Bu Rini ya. Kalau masih berekor pertanyaannya bisa chat Ibu Citra langsung. Oke, selanjutnya dari UPTD Labkes BKT apa ya, Sumatera Barat, Bukit Tinggi ya. Terima kasih dari Bukit Tinggi sudah mampir di Epinet. Pak Hafizah, Ibu Hafizah ya. Apakah ada acuan buku tentang validasi metode membran filter untuk pemeriksaan mikrobiologi air? Nah, balik ini ke mikrobiologi Bu Cici, bagaimana Bu? Hafizah. Ibu Hafizah. Nanti kalau acuannya saya kurang tahu Bu ya untuk mikrobiologi ya, tapi nanti kami akan share ke teman-teman di mikrobiologinya. Ibu masukin di absensi ada materi yang permintaan yang diinginkan untuk materi Epinet selanjutnya ya tentang mikrobiologi ya. Ini Pak beda nggak ya? Oke, untuk selanjutnya Ibu Ika Labkes dari Cianjur, dari Cianjur Rumah Damang, silakan izin bertanya. Kami dari Labkes dari Cianjur Jabar, perbedaan metode pemeriksaan kimia air antara Permenkes yang lama dengan yang baru PMK nomor 2 tahun 2023. Mohon dengan contohnya Bu. Silakan Bu. Perbedaan kimia air yang lama dengan yang baru. Bentar ya, saya kok nggak salah. Oh, jadi sebenarnya kalau dari ini Bu ya, saya kemarin tuh ada Bu dokumennya. Jadi udah saya stobiloin bedanya ya. Cuman saya nggak ada di laptop yang ini. Nanti saya akan mungkin share. Bu Ika Japri Bu Cici ya. Boleh. Ya, biar Bu Cicinya ingat Bu Cici ini banyak pekerjaannya, PPK dan segala macamnya banyak. Jadi nanti Bu Ika ingetin lagi. Kalau ya kayak misalnya contoh kayak di 492 itu kan untuk air minum ya Bu ya. Kalau di sini kan semuanya ada tuh, air minum, air bersih, tanah pun sudah ada. Kemudian kalau dia standar baku mutunya yang di nomor 2 ini lebih ketat dibanding yang kemarin. Jadi kalau yang kemarin kan terpisah tuh, air minum beda permennya, air bersih beda permennya gitu. Kalau di yang ini satu permen ini sudah ada semua. Nomor 2 tentang air minum, air hijin, tanah, itu udara pun sudah ada di sini. Tapi nanti saya akan kasih Ibu share ini ya deh perbedaannya yang lebih, karena kemarin saya bandingkan gitu dengan yang 492. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya Bu Ika, terima kasih Labkes dari Cianjur. Kembali Bu Ika. Hatur nuhun. Lanjut. Kan dulu. Karena konsul Mohon boleh. di-share materi, ada di bawah materi Bu Danika ya, di grup WA surveillance juga ada. Lanjut Pak Pasek Supartayana, Labkesda Karangasem, Bali Pak ya. Terima kasih udah mampir. Izin bertanya, kami melakukan pengujian air minum atau air bersih menggunakan AAS terhadap beberapa parameter logam. Didapat nilai pengujian minus corrected concentration. Apa yang harus dilakukan? Baik, Bu Citra, silakan. Baik, kalau kita melakukan pengujian Pak, jadi kita harus tentukan dulu MDL-nya berapa. Jadi walaupun Bapak mendapatkan pengujian yang minus, bisa hasilnya dibikin misalnya kurang dari MDL, bahwa memang metode yang kita gunakan minimum metode detection limitnya segini gitu. Jadi kalau untuk nilai pengujian minus, karena kadang memang juga tidak ada di dalam air minum tersebut logam itu. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan pengujian, kita harus dulu menentukan MDL-nya. Misalnya logam misalnya timbal, MDL-nya berapa, nah gitu, atau arsen MDL-nya berapa. Jadi pada saat hasil kita bisa bikin di situ adalah kurang dari MDL. Tetapi juga kita lihat standar yang kita gunakan Pak, grafiknya apakah sudah benar standarnya atau belum. Nah itu juga mempengaruhi. Terus blanknya berapa itu juga mempengaruhi Pak. Jadi memang kita runutnya dari pemeriksaan kita dari standar, kemudian juga dari standar yang kita gunakan, termasuk Aquades yang kita gunakan itu juga harus kita periksa. Jadi harus terbebas dari logam karena nanti akan berpengaruh pada saat kita melakukan pemeriksaan, begitu. Bisa ngomong nggak ya? Boleh Pak? Oke, Pak. Oh, Ya. Pak ya. Kebetulan yang kami uji kan kemarin itu ada satu logam itu besi. Ya, ada beberapa sampel itu corrected ya minus. Untuk koefisien gininya regresi linearnya untuk R-nya itu kebetulan
sudah di atas dari yang distandarkan di SNI yaitu 0,995. Ya. Kemudian untuk menentukan ininya Bu, MDL-nya itu ada gininya ya, metodenya ya. Iya Pak. Jadi kita harus tentukan dulu verifikasi metodenya. Kita verifikasi metode, kemudian ada presisi akurasi, IDL, kemudian ada standar deviasinya dari data-data yang sudah kita bikin. Misalnya kita ada pengulangan standar 7 kali, misalnya standarnya dari 0 sampai 0, kemudian 10, itu tuh ada. Nanti kita lakukan verifikasi dulu Pak, untuk menentukan MDL. Jadi kalau misalnya nggak apa-apa, misalnya Bapak dapat minus, tapi bisa dibikin hasilnya kurang dari MDL, bisa, tapi Bapak harus lakukan dulu verifikasi metodenya. Itu yang di situ adalah pemeriksaan si standar kita, berapa rank, kemudian kalau pakai misalnya di 0, 10, kemudian 20, standar Bapak kan, ada kan Pak standar, misalnya Bapak punya larutan standarnya logam, ada nggak Pak? Kalau logam saya Apa? 0 pasti blanko ya, 0 blanko, kemudian Pasti. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 ppm. Ya, boleh Pak. Punya CRM nggak maksudnya? Punya CRM nggak Pak? Kebetulan kita CRM nggak punya, ya. Jadi kita nggak tahu ini untuk pembacaan si alat, kontrolnya kita nggak tahu karena kita belum punya CRM gitu. Kalau boleh tahu alatnya mereknya apa Pak? Alat apa Pak yang dipakai? AS Thermo Scientific. Sama. Mungkin kalau memang Bapak ragu, ya Bapak tanya teknisinya, minta dicek. Oh gitu. Oke. Ya, Itu termasuk ke kalibrasi ya? bukan kalibrasi, Kinerja. minta uji kinerja alatnya, panggil teknisinya. Kalau Bapak nggak punya CRM, Bapak mungkin bisa sharing dengan lab-lab sekitar Bapak, minta sedikit gitu ya. Banding kali ya, bisa. Kalau di Palembang sering begitu, Kontrol ya, sharing. sharing dengan lab di sekitar kita, saling pinjam ya, Saling pinjam. untuk Nah, ngecek. kebetulan yang kami tahu saat ini di Bali ada 5 ya kalau nggak salah yang tier 2. Jauh baru. Kebetulan di kami rasanya yang baru punya AS yang masih aktif ya, yang masih aktif di kami. Dan DLH Provinsi Bali nggak ada. DLH Provinsi Bali, kebetulan saya juga dulu orang DLH setahun lalu, baru masuk ke Labkes. Di DLH kayaknya belum gini Pak, belum terlalu aktif ya, kalau nggak salah ya. Ya, karena keterbatasan tenaga teknis ya. Ya kalau saya sarankan itu aja, Bapak hubungi teknisinya, mungkin dia tahu ya. Tapi seperti Bu Cita tadi bilang, ya kalau masalah MDL, IDL itu ada materi tersendiri. Nanti Oh kita. ya. Ada materi sendiri, jadi Bapak harus belajar. Mungkin Bu Citra bisa ngasih materinya, Bapak pelajari dulu. Kalau enggak, Oke. Ya. kalau masih kurang tahu, mungkin bisa komunikasi lagi. Iya. Mana itu MDL dan IDL-nya. Artinya itu alat tidak bisa membaca kalau keadaannya di bawah itu, gitu maksudnya. Iya. Karena beberapa sampel yang kami uji itu hampir 30% ya corrected ininya minus nilainya seperti itu. Oke ya, itu jalan keluarnya Pak ya. Oke, Oke, ya, belajar itu dan juga teknisinya Bapak hubungi ya. Oke. Terima kasih. Baik Pak Pasek. Kalau mungkin Pak Pasek mau apa namanya magang di BBLKM Palembang, makan pempek Pak Pasek. Pintu sangat terbuka sekali Pak. Dari Bali, Bu. Dari Bali Bu. Iya. Bali Baik. kayaknya jauh ya. Iya. Baik Pak Pasek, untuk selanjutnya dari Ibu Tuti boleh minta WA Ibu Citra untuk kami bisa konsul Bu. Sudah ada ya Bu Tuti di bawah. Selanjutnya Ibu Siti Nur Hidayati, Labkesda Kabupaten Lebak. Terima kasih Bu Siti sudah mampir dari Lebak jauh. Untuk PMI Kimia Air, jika belum memiliki CRM, bisa menggunakan apa Bu? Silakan Bu Citra, CRM-nya belum ada. Memang ya Bu ya, kita kendala kebanyakan adalah tidak adanya CRM karena juga harganya lumayan ya Bu, karena kita harus beli satu parameter itu ya satu CRM. Tetapi ada merek tertentu Bu, kayak mineral itu satu botol itu bisa untuk beberapa parameter tuh. Itu keluarannya ERA. ERA itu lebih
lebih ada satu botol bisa untuk beberapa parameter. Bisa menggunakan apa? Kita bisa lihat hasil dari validasi kita, Bu. Uji ketidakpastian kita apakah itu masuk, kemudian verifikasi metode kita masuk. Nah, itu bisa memastikan apa yang kita kerjakan itu sudah benar. Kemudian presisi akurasi kita juga sudah benar. Itu bisa bisa dijadikan standar apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur. Tetapi kalau misalnya ada kayak kami lah Bu, kami ada yang kami tidak punya, tapi kami suka share dengan DLH setempat, jadi kami bisa minta lah ya, ibarat kata ya, minta sedikit untuk CRM-nya gitu Bu. Paling bisa berkoordinasi antar instansi di tempat Ibu. Bisa ke DLH. DLH, ya di DLH Lebak mungkin siapa tahu ada CRM-nya gitu. Memang ini cukup mahal. Ya, baik Bu Siti, kalau memang ada pertanyaannya yang berekor bisa langsung chat Bu Citra, Bu Siti ya, Bu Siti Nurhayati. Terima kasih. Lanjut ke Ibu Nispi. Izin bertanya Bu, saya Nispi dari Labkesda Kota Banjar. Terima kasih sudah mampir dari Kota Banjar. Untuk mengeluarkan hasil untuk pemeriksaan air bersih ketika tidak sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023 itu bagaimana Bu? Iya. Apakah dituliskan tidak memenuhi syarat atau tidak masuk baku mutu atau seperti apa Bu? Terima kasih. Silakan Bu. Baik Bu Nispi. Untuk Bu Nispi, kalau kami di BBLK Palembang, Bu Nispi, itu kami tidak menuliskan tidak memenuhi syarat atau tidak masuk baku mutu, tidak. Jadi kalau misalnya kami itu satu kolom nomor, kemudian parameter, yang kedua kolom parameter, yang ketiga kolomnya adalah baku mutu, setelah itu hasil dari pemeriksaan, dan yang terakhir adalah metode yang kami pakai. Jadi kami tidak menuliskan tidak memenuhi syarat atau tidak masuk baku mutu, tidak. Jadi pelanggan cukup membandingkan antara hasil dan baku mutu saja gitu. Pak Sukri? Ya. Begitu Bu Nispi. Baik Bu Nispi, atas penjelasan dari Bu Citra, kalau memang ada pertanyaan selanjutnya bisa langsung chat Bu Citra. Baik, alhamdulillah pertanyaan semua diskusi sudah terjawab, terlalui dengan lancar. Masih jangan dulu. Ya, udah. Karena waktu yang sudah lewat 10 menit. Sudah waktu lewat 10 menit ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita Epinet ini banyak peminatnya ya hari ini, sampai 150-an lebih tadi pesertanya. 158 ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meramaikan Epinet kita hari ini. Karena mengingat waktu, sebelum tutup saya mau pantun dulu karena tadi ada pantun. Ibu Hajah pergi mengaji. Cakep. Pulang-pulang bawa bingkisan. Cakep. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih. Semoga acaranya berkesan dan bermanfaat. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kembali. Mohon maaf untuk semua kesalahan dan kehilapan kepada Allah. Saya minta ampun. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu buka kamera dulu, kita foto bersama sebentar. Foto. Next, slide kedua. Slide selanjutnya, senyum manisnya Bapak Ibu. Cakep. Selanjutnya, buka kameranya. Lanjut, selanjutnya. Rame ya Mbak. Senyum manisnya. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Ya, Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Tutup
Zoom-nya Bapak Ibu ya, terima kasih. Semoga sehat selalu kita semua. Sampai jumpa di Epinet mendatang. Dadah. Dadah semuanya.